Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Indah Juwita, NIM 23073008. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang KI 3.12 dan KD 4.12, di mana yaitu materinya analisis kegagalan pengecatan bodi kendaraan. Nah, pertama-tama Ibu akan bertanya kepada siswa semua, apa itu kegagalan pengecatan? Ada yang tahu? Yang tidak diduga-duga. Tidak diduga. Habis itu, mengapa bisa terjadi? Misalnya terjadi kesalahan pada tahapan-tahapan. Oke. Selanjutnya, apa penyebab kegagalan pengecatan bisa terjadi? Itu sama juga yang pertanyaan nomor 2 tadi ya. Apa yang bisa terjadi? Nah, di sini setelah tadi Roif di sini kita bisa juga melihat apa itu kegagalan pengecatan untuk Kadel. Bisa Kadel membacanya? Apa itu kegagalan pengecatan? Kegagalan pengecatan adalah kondisi di mana hasil akhirnya tidak memenuhi standar kualitas, baik secara 1. Visual, gelap, rasa tekstur, 2. Daya lengkap pertahanan, 3. Proteksi ekiparat menghasilkan. Artinya terjadi ketidaksesuaian antara hasil dengan spesifikasi yang diharapkan. Mengapa terjadi kegagalan pengecatan? Terjadi akibat ketidakterkendalian faktor teknis dan non teknis dalam proses pengecatan yang menyebabkan hasil tidak memenuhi standar kualitas. Baik, terima kasih pada. Selanjutnya yaitu di sini ada klasifikasi kegagalan pengecatan. Di mana-mana yaitu pertama cacat permukaan atau surface defect, yaitu terjadinya orange peel atau permukaan kulit jeruk. Apakah Anda semua pernah melihat kulit jeruk di bodi mobilnya? Ada Nah, penyebabnya yaitu pada tekanan spraynya rendah, yang kedua catnya terlalu kental, yang ketiga ada jarak semprot terlalu jauh. Yang kedua ada di sini rans atau sangging, yaitu cat menetes. Penyebabnya yaitu catnya terlalu tebal, penyemprotatannya terlalu lama di satu titik. Yang ketiga yaitu ada flash eye, yaitu lubang kecil seperti titik minyak, dimana penyebabnya yaitu kontaminasi minyak atau silikon. Yang kedua permukaan tidak bersih. Dan yang keempat ada pinholes, yaitu lubang kecil akibat udara terjebak, dimana penyebabnya yaitu pengeringannya terlalu cepat, udara terperangkap dalam lapisan. Nah, di sini ada juga yang klasifikasi kegagalan pengecatan. Yang pertama yaitu cacat adesi atau daya lekat, dimana yaitu yang pertama peeling atau mengelupas, penyebabnya permukaan kotor, primer tidak sesuai. Dan yang kedua ada flaking, mengelupas bersertif, dimana itu penyebabnya ada antara ikatan lapisan lemah. Dan yang kedua permukaan tidak bersih atau ada minyak, debu, dan karat. Yang ketiga tidak diamplas dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu cacat struktural, dimana yaitu ada cracking atau retak, dimana penyebabnya itu lapisannya terlalu tebal dan pengeringan tidak merata. Dan yang kedua ada blistering atau gelembung. Penyebab dari gelembung ini terjadi akibat antaranya kelembapannya terlalu tinggi dan ada air yang terjebak. Lalu yang ketiga ada crazing atau retak rambut, dimana penyebabnya itu tegangan internal pada lapisan cat. Yang kedua penggunaan bahan yang tidak kompatibel. Yang selanjutnya ada cacat visual. Cacat visual ini terbagi ada dua. Yang pertama yaitu overspray, di mana overspray ini penyebabnya yaitu partikel cat mengering sebelum menempel. Yang kedua yaitu jarak semprot terlalu jauh. Dan jenis cacat visual yang kedua ada haze atau dullness, di mana penyebabnya ini polishing tidak sempurna dan clear coat-nya tidak optimal. Nah, di sini ada juga penyebab kegagalan, yaitu faktor 5M tambah 1E, di mana yang pertama yaitu man atau manusia, di mana
kurangnya keterampilan atau skill kita, dan tidak memahami teknik penyemprotan. Yang kedua yaitu mesin atau peralatan, di mana spray itu terlalu kotor atau dia rusak. Dan yang kedua yaitu nozzle tersumbat. Lalu ada berikutnya yaitu material atau bahan. Di sini bahannya campuran tidak sesuai, di mana yaitu thinner dan hardenernya. Yang kedua yaitu cat terlalu kental atau terlalu encer. Lalu yang berikutnya ada metode, di mana tidak mengikuti urutan proses dan waktu pengeringan atau drainnya tidak sesuai. Yang kelima yaitu measurement, yaitu pengukuran, di mana yaitu tidak mengukur ketebalan cat dan tidak ada standar kualitas. Yang keenam yaitu environment atau lingkungan. Ini lingkungan juga merupakan penyebab kegagalan. Yang pertama yaitu suhunya terlalu tinggi atau rendah dan kelembapan tinggi. Lalu ada dampak kegagalan, di mana yaitu pertama estetika, yaitu menurunkan nilai jual kendaraan dan menurunkan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada proteksi, di mana proteksinya ini seperti karat yang terlalu berlebih cepat terjadi. Yang kedua yaitu logam langsung terpapar udara dan air. Yang ketiga yaitu ada biaya, di mana biaya produksinya terlalu meningkat dan efisiensi kerja menurun. Yang keempat yaitu operasional, dan operasional ini merupakan keterlambatan penyelesaian kendaraan dan penurunan produktivitas. Nah, dampak berantai ini atau chain effect ini, cat gagal, yaitu lanjutnya harus reok, biaya naik, waktu bertambah, pelanggan pun komplain. Lalu di sini karena tadi ada penyebab kegagalan, di sini ada juga solusi kegagalan, yang yaitu terdapat dua jenis solusi. Yang pertama corrective action atau perbaikan, yang kedua preventive action yaitu pencegahan, di mana berdasarkan cacat permukaan. Yang pertama yaitu tadi ada orange peel, perbaikannya yaitu dengan melakukan amplas halus, yaitu amplasnya P2000 sampai P3000 ukurannya ya. Yang kedua yaitu lakukan polishing, dan pencegahannya yaitu atur viskositas cat dan gunakan tekanan spray yang tepat. Dan untuk yang kedua rest atau sagging, yaitu perbaikannya di mana itu kita melakukan pengamplasan bagian yang meleleh. Yang kedua polisi ulang atau refine. Yang untuk pencegahannya yaitu jangan menyemprot terlalu tebal, menggunakan teknik spray yang stabil. Nah, di sini ada juga yang berdasarkan 5M1 tambah plus 1E, di mana yang pertama yaitu main, pelatihan operator, sertifikasi keterampilan. Yang kedua mesin, yaitu perawatan alat berkala. Yang kedua kalibrasi spray gun. Yang ketiga material, di mana kita menggunakan bahan yang berkualitas lalu mengikuti komposisi campuran. Yang keempat ada metode, di mana kita menerapkan SOP yang baik lalu standarisasi proses kerja. Yang kelima ada measurement, kita menggunakan alat ukur ketebalan cat dengan sesuai SOP lalu melakukan quality control. Yang keenam ada environment, di mana kita melakukan atau menggunakan spray bot dan mengontrol suhu dan kelembapannya. Nah, di sini kita udah sampai ke tahap kesimpulan, di mana yaitu kesimpulannya kegagalan pengecatan pada bodi kendaraan merupakan akibat dari ketidaksesuaian dalam proses pengecatan yang melibatkan faktor manusia, ada peralatan, ada material, ada metode, ada lingkungan, dan pengendalian kualitas, sehingga menghasilkan cacat pada bagian cat yang berdampak pada penurunan kualitas, estetika, dan ketahanan kendaraan. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan juga bahwasan kita harus memperhatikan yang pertama lingkungan, peralatan. Sebelum kita memulai pengecatan, kita memeriksa terlebih dahulu apakah di lingkungan kita tuh terdapatkah kotoran apa gimana, dan kita harus melakukan pembersihan terlebih dahulu. Dan untuk peralatannya kita juga harus periksa apakah kayak spray gun itu apakah masih ada sisa-sisa cat, dan itu akan juga menyebabkan seperti kayak penumpukan, dan yang cat yang akan kita semprot itu tidak akan keluar dengan baik dan dia tidak akan menyemprot dengan sempurna.
sekian dari kesimpulan saya tadi. Saya tutup. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.